Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin iman, ibu-ibu dan bapak rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun belajar jarak jauh, kita lanjutkan pelajaran kita membahas tentang keindahan-keindahan yang ada dalam Al-Quran dalam rangka memahami Al-Quran lewat metode tatbik, yaitu kajian i'rab Al-Quran, metode tatbik, metode terapan bahagia bersama Al-Quran. InsyaAllah pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar bersama santri-santri dan jamaah-jamaah yang ada di rumah. Pelajaran kita hari ini yaitu kajian bahasa Arab i'rab Al-Quran, atau dikenal dengan bahasa Arab Al-Quran, nahwu shorof, menjelaskan Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab yaitu i'rab Al-Quran. Dan untuk pertemuan kita hari ini kita akan merojaah, kita akan mempelajari kembali tentang pelajaran fi'il mudhari'. Silakan, mudah-mudahan bagi yang sudah belajar kuat kembali, semakin ingat, semakin kuat hafalannya dan materinya. Ya. Semakin kuat materinya, semakin hafal. Bagi yang belum pernah belajar, mudah-mudahan semakin tertarik untuk belajar i'rab Al-Quran. Dan kita pun ditemani oleh ibu-ibu dan bapak dari kajian i'rab Al-Quran Masjid An-Nur, PT Inti, dan Jamaah i'rab Al-Quran yang lainnya. Pembahasan kita hari ini adalah tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini sudah dibahas di beberapa kelas i'rab Al-Quran di berbagai masjid yang ikut mempelajari pelajaran i'rab Al-Quran. Nanti ibu dan bapak simak saja ke layar yang ada di samping kanan saya. Silakan. Tertarik untuk belajar i'rab Al-Quran? Ya, kelihatan ibu, bapak, apakah suara saya jelas? Jadi ibu dan bapak tidak lihat saya, tapi lihat ke layar saja. Ya, perhatikan setiap penjelasan-penjelasan yang akan dijelaskan. Kemudian jika ada yang mau bertanya, silakan langsung ditanyakan ke kolom komentar di Facebook. Nah, ini live. Oke, pelajaran kita hari ini fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab fi'lun mudhari'un. Ya, ini sudah pelajari bahwa kalimat itu ada berapa? Tiga. Yang pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf, keempat tidak ada. Pertama isim, kedua, ketiga huruf. Isim kata, fi'il huruf kata sambung. Isim ada dua, isim zohir dan isim domir. Zohir jelas cirinya, domir berupa kata ganti. Isim zohir yang berharokat domah dia menjadi fa'il. Isim berharokat fathah maf'ul bi. Kalau kasroh isim majrur atau mudhof ilaih. Isim itu ya, kalau domah istilah i'rabnya marfu'. Kalau patah istilah i'rabnya mansub. Kalau kasroh istilah i'rabnya majrur. Itu isim.
Nanti domir yang menempati tempat marfu dalam bahasa Arab bi mahali raf'in. Domir yang menempati tempat mansub bi mahali nasbi. Domir yang menempati tempat majrur bi mahali jarin. Untuk pembahasan isim sudah dibahas di pertemuan yang telah lalu. Bisa disimak di video yang sebelumnya. Untuk fi'il mudhari', ini kita mengenal. Fi'il itu ada 3. Pertama fi'il madhi, untuk kata kerja bentuk lampau. Setelah ibu belajar fi'il madhi sampai tamat, sampai awan tanah beres, baru masuk fi'il mudhari'. Jadi buat yang di sini biasanya udah fi'il madhi itu fi'il mudhari'. Jadi kita tadi pas pelajaran fi'il madhi majhul gitu kan, eta mah ngajeng materi. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan, ya. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau akan datang. Gitu. Di fi'il mudhari' itu sebuah bentuk kata kerja, istilah bahasa Inggrisnya verb, menunjukkan suatu pekerjaan yang dilakukan pada masa sekarang atau akan datang. Jadi kalau fi'il madhi mah lampau yang telah lalu. Kalau fi'il madhi itu past tense dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab fi'il madhi. Sedangkan fi'il mudhari' itu untuk sekarang dan akan datang. Present or future tense untuk fi'il mudhari'. Jadi kalau telah membaca, telah duduk, telah menulis, itu fi'il madhi. Tapi kalau sedang atau akan itu fi'il mudhari'. Tapi arti mudhari' itu bukan sedang atau akan, artinya mudhari' mah. Sedangkan arti mudhari' itu sendiri adalah mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya terbagi jadi 2 kata, fi'il dan mudhari'. Kalau fi'il artinya kata kerja, kalau mudhari' artinya menyerupai. Maksudnya apa? Maksudnya fi'il mudhari' itu adalah kata kerja. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja mudhari' yang menyerupai isim. Gitu, ya. Kata kerja yang menyerupai isim itu mudhari'. Kata kerja yang menyerupai isim. Itu arti dari mudhari'. Dari segi apa menyerupainya? Dari segi i'rab. Jadi mudhari' itu walaupun dia fi'il, tapi i'rabnya persis seperti isim. Jadi dia kan fi'il, tapi i'rabnya, penjelasannya persis seperti fi'il gitu. Ya. Ini walaupun dia fi'il tapi i'rabnya seperti isim. Kan kalau fi'il madhi mah mabni semua. Mabniun tetap atas. Tapi mudhari' mah tidak mabni yang pokok, tapi mu'rab, berubah-ubah. Ya, yaitu nanti i'rabnya sama dengan isim. Bisa marfu, bisa mansub, bisa berubah-ubah. Tapi kalau fi'il madhi mah selalu dalam keadaan mabni. Makanya di sini fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menyerupai isim dari segi i'rabnya. Sebagai pengetahuan saja bahwa fi'il mudhari' dibuat dari fi'il madhi. Dan ini asalnya fi'il mudhari' itu fi'il madhi. Dulunya, ini caranya. Jalasa. Ini kan fi'il madhi telah lampau. Kalau mau tahu jadi fi'il mudhari' ini langkahnya itu pertama sukunkan
huruf fa fi'il. Sukunkan huruf fa fi'il. Sukunkan huruf fa fi'il. Jadi ajlasa. Yang kedua, tambahkan huruf mudhari'ah. Tambahkan huruf mudhari'ah di awal. Jadi fi'il mudhari' itu harus ada huruf pengawal awalannya yang disebut dengan huruf mudhari'ah, huruf ciri fi'il mudhari'. Jadi disebut fi'il mudhari' kalau dia ditambahkan huruf itu. Apa saja hurufnya? Hamzah, nun, ya, ta. Ya. Nah, ini kalau ini hamzah, nun, ya, ta disingkat anita. Ini kurang beraturan karena si tulisannya tiba-tiba berubah. Tambahkan huruf mudhari'nya, huruf ciri fi'il mudhari'. Bisa huruf mudhari' itu hamzah awalannya, bisa nun, bisa iya, bisa tak. Pokoknya nama setiap fi'il mudhari' harus ada salah satu huruf yang 4 ini. Dan biasanya untuk yang pertama kali kita tambahkan huruf mudhari' ya. Karena yang pokok fi'il mudhari' itu asalnya ya. Jadi asalnya kan jalasa. Terus dibuang huruf mudhari' jadi ajlasa. Bukan? Terus tambahkan huruf mudhari'ah ya, jadi yajlasa. Jadi yajlasa. Terus yang ketiga, domakan huruf lam fi'ilnya jadi yajlasu. Kemudian nanti untuk harokat ain fi'ilnya, lihat kamus. Untuk harokat yang huruf ain fi'il, huruf ain fi'il yang di tengah ini lam. Jika di kamus bahasa Arab ada fi'il madhi terus di sampingnya ada harokat, maka harokat yang di sampingnya adalah harokat untuk ain fi'il pada fi'il mudhari'. Jadi kan kalau huruf awalan ya jelasu, ini belum tamat. Ya jelasu itu ya-nya huruf mudhari'ah, huruf ciri fi'il mudhari', jimnya fa fi'il, lamnya ain fi'il, sinnya lam fi'il. Nah, nanti untuk lam fi'il domah isu. Untuk fa fi'il ini sukun. Nanti yang harus lihat kamus itu untuk ain fi'il, ini huruf tengah-tengah antara fa fi'il dan ain fi'il dan lam fi'il, yaitu ain fi'il. Maka kalau lihat kamus nanti, contohnya jalasa strip kasroh. Di bawah kalau jalasa ada kasroh, berarti itu artinya kasroh yang ada di kamus itu untuk ain fi'il, jadi yajlisu. Khalaqa domah berarti yakhluqu. Di kamus ini biasanya gini. Jadi ikhwatul iman kalau mau tahu artinya yajlisu, jangan lihat dari huruf jim kalau lihat kamus. Karena jangan lihat dari huruf ya. Jadi kalau mau tahu artinya yajlisu, jangan lihat di huruf ya, tapi lihat dari kata dasar itu fi'il madhi. Jalasa strip kasroh itu artinya yajlisu. Yahluku asalnya khalaqa strip doma. Jadi untuk ain fi'il harus lihat kamu sudah dari sananya. Tapi tugas ikhwatul iman semua dalam i'rab ini nggak usah lihat kamus sebetulnya nama. Nggak, semuanya sudah jadi. Cuma ini sebagai pengetahuan saja. Sedangkan tugas kita bukan mencari ke kamus untuk saat ini, tapi tugas kita itu hanyalah meng-i'rab, menjelaskan Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab, dalam rangka memahami satu kata per kata. Jadi untuk lihat kamus ini sebagai pengetahuan saja cara perubahan dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'. Begitu. Nah, jadi ini huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari' selalu diawali huruf mudhari'ah ya. Yang disingkat huruf mudhari'ahnya itu Anita. Huruf mudhari'ah, huruf pengawal fi'il mudhari' pasti selalu diawali oleh huruf mudhari'ah hamzah nun ya ta, disingkat Anita. Setiap fi'il mudhari'
yang berakhiran dhammah, maka i'rabnya adalah marfu. Seperti halnya mengi'rab fa'il yang marfu, cirinya dhammah di akhirnya. Itu cirinya dhammah di akhirnya. Setiap fi'il mudhari yang berakhiran dhammah maka i'rabnya adalah marfu seperti halnya mengi'rab fa'il yang marfu, cirinya dhammah di akhirnya. Berbeda dengan fi'il madi yang i'rabnya selalu mabni. Jadi kalau kemarin waktu pelajar yang lalu fi'il madi itu selalu mabniun ala fati, mabniun ala domi, mabniun ala sukun. Kalau tidak patah litisolhi berarti. Sedangkan untuk fi'il mudhari, i'rabnya jangan mabni untuk yang pertama ini, tapi i'rabnya pasti marfu. Karena fi'il mudhari itu awalnya, untuk fi'il mudhari yang awal itu pasti harokatnya dhammah. Nanti waktu iman i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu? Nah, karena fi'il mudhari itu seperti isim. Jadi kalau saya tanya isim yang berharokat dhammah disebut fa'il. Fi'il mudhari fi'il yang berharokat dhammah disebut fi'il mudhari. Ulangi di. Isim yang marfu disebut fa'il. Fi'il yang marfu disebut fi'il mudhari. Jadi isim yang marfu disebut fa'il, isim yang dhammah. Fi'il yang marfu disebut fi'il mudhari. Isim yang marfu disebut fa'il. Ada kepencet. Fi'il yang marfu disebut fi'il mudhari. Gitu. Jadi isim yang marfu disebut fa'il. Fi'il yang marfu fi'il mudhari. Cirinya dhammah. Fi'il yang mabni fi'il madi. Gitu ya. Dan setiap fi'il mudhari sama dengan fi'il madi dari segi membutuhkan kepada fa'il subjeknya. Jadi karena setiap fi'il, baik itu fi'il mudhari atau fi'il madhi, harus ada fa'ilnya. Jadi mau dia fi'il madhi, mau dia fi'il mudhari, tetap harus ada fa'il. Mencari fa'il 3 langkah, nah, gitu kan? Sama mencari fa'il pada fi'il mudhari sama 3 langkah seperti halnya fi'il madhi. Tetapi domir yang nempel di fi'il mudhari adalah awina, sedangkan domir yang nempel di fi'il madhi adalah awan tanah. Jadi mencari failnya sama-sama 3 langkah. Jadi kan dulu di pertemuan yang sebelumnya ya, ada berapa domir yang nempel? Ada 3. Yang pertama lihat ada berapa mencari fa'il? Ada 3. Yang pertama lihat nempel, yang kedua yang marfu, yang ketiga mustatir. Yang nempel di fi'il madhi ma awan tanah, yang nempel di fi'il mudhari ma gitu. Yang nempel di fi'il mudhari ma huruf mudhari domir ini mah. Yang nempel di fi'il mudhari ma awina, domirnya. Yang jadi fa'il. Jadi kada pahili lamun awina ma domir nempel di fi'il mudhari, domir yang suka jadi fa'il. Lamun awan tanah ma domir yang nempel di fi'il madhi yang suka jadi fa'il. Gitu kan? Kalau huruf mudhari'ah ma, kalau huruf mudhari'ah ma anita, eta huruf ciri fi'il mudhari. Nih bagan negara. Nah ini mencari failnya. Jadi mencari failnya, lihat yang
Nempel. Kalau tidak ada, mustatir. Kalau kemarin di fi'il madhi ma'awan dana, sekarang ma'awina di fi'il mudhari. Nah ini bagannya Bu yang sudah kita pelajari. Jadi fi'il mudhari itu, ini si doma harusnya di sini Bu. Si fi'il mudhari itu lihat harus ada huruf mudhari'ah. Nih. Hamzah, nun, ya, ta. Awalnya pasti ada di ini. Awalnya pasti ada huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari itu pasti awalnya harus ada huruf mudhari'ah. Nah, ini contohnya. Hamzah, nun, ya, ta. Terus nanti si ujungnya pasti doma. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ini harusnya yaf'ulu satu lagi. Si ujungnya pasti doma karena dalam keadaan marfu. Jadi kata saya isim yang berharokat doma disebut fa'il. Gitu. Nanti butuh i'rabnya. Nah lihat. I'rabnya gini nih, fi'il mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari dalam keadaan marfu. Kalau fi'il madhi kan mabni, karena fi'il mudhari itu seperti isim jadi marfu'un. Namun cirina wa alamatu raf'ihi, ciri marfu'nya itu adalah domatun dhahiratun fi akhirih. Gitu. Butuh apa? Butuh fa'il. Berapa langkah? 3. Sama. Langkah pertama lihat yang nempel awina, alifnya ini namanya i'rabnya seperti biasa. Kalau nggak ada yang pertama, langkah kedua isim yang marfu. Kalau nggak ada berarti mustatir. Ini cara i'rabnya. Kalau nggak ada yang nempel pasti mustatir. Fi'il mudhari itu terdiri dari 3 wajan. Yaf'ilu, yang pertama artinya sedang atau akan duduk. Kata yaf'ilu di atas itu sewajan satu pola dengan kalimat yaf'ilu. Jadi wajan pertama yaf'ilu, terus jadikan fi'il mudhari jalasa duduk, jadi yajlisu. Wajan kedua yaf'alu, sedang atau akan mengetahui artinya. Kalimat ya'lamu di atas sewajan dengan yaf'alu. Asalnya alima ya'lamu, fi'il madhinya alima. Terus yang ketiga yaf'ulu, yaktubu, sedang atau akan nulis. Kalimat yaktubu di atas sewajan dengan pola kata kalimat yaf'ulu. Kalau fi'il madhi wajannya naon deh? Fa'ala, fa'ila. Kalau fi'il mudhari, jadi yang beda cuman di tengah huruf ain fi'il. Namun qara'a strip patah. Berarti kata qara'a dina kamusna qara'a strip patah berarti yaqra'u berarti. Namun dina kamus Al-Munawwir kayak gitu. Qara'a strip patah yaqra'u. Enggak bisa yaqra'u dibaca yaqru'u, enggak boleh. Karena dina kamusna stripnya patah. Misalnya rokoda strip doma. Yarkudu, ya dina kamusnya gitu. Walaupun aya kamus nu canggih aya nama sok langsung ditulis rokoda yarkudu langsung gitu. Tapi lamun kamusna kamus anu belum canggih siga kapungkur, siga ayeuna, maka biasana strip doma. Itu. Contohnya nih. Yahtumullahu ala qulubihim, berapa kalimat? Pertama yakhtumu, kedua 3 4 5. Yahtumu isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ada ciri.
naon cirina? Huruf mudhari'. Ada berapa huruf mudhari'ah? Yang pertama, yang kedua, ketiga, itu 4. Nah, disingkat Anita. Mabni atau marfu? Karena mudhari itu menyerupai isim, maka i'rabnya kalau domah seperti isim. Isim kan yang domah marfu, maka fi'il mudhari yang domah pun marfu. Isim yang marfu menjadi fa'il, fi'il yang marfu menjadi fi'il. I'rabnya gini nih, gini. Ini i'rabnya fi'ilun mudhari'un, i'rabnya gitu kan, ini belum lengkap nih. Fi'il mudhari' marfu'un dalam keadaan marfu, wa alamatu raf'ihi dan ciri marfu'nya itu dhammatun dhahiratun fi akhirih. Di i'rabnya fi'il mudhari'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fa'ilnya berapa langkah? 3 kan? Karena yang nempel nggak ada, berarti fa'ilnya yang marfu ke depan. Ada nggak yang marfu? Ada. Mana fa'ilnya yang marfu yaitu Allah. Maka fa'ilnya Allah. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ala huruf jar, huruf yang suka mengkasrahkan, memajrurkan. Ala harfu jarin mabniun ala sukun la malalahu minah. Kulubi ismun majrurun bi ala, apa cirinya? Wa alamatu jarihi tun dhahiratun fi akhirih. Kenapa tidak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Butuh apa? Mana mudhaf ilahnya? Dhahir domir. Domir apa? Mabni entong. Ala apa? Jadi apa? Fi mahali jari mudhaf ilaih, menempati tempat majrur mudhaf ilaih. Jadi ingat fi mahali jari, jangan sampai lupa fi mahali bagi domir. Jadi pelajaran barunya yang di sini, kalau Allah sampai ala qulubihim ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi yang baru pada pembahasan yang sedang kita mulai adalah yakhtumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini contohkan. Fataha jadi yaftahu, kataba yaktubu, kaburo yakburu. Itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kata kerja bentuk lampau dan kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Khalaqa, alima, ba'asa. Itu cara merubah fi'il madhi jadi fi'il mudhari'. Yang penting awalnya ada huruf muntonah. Ya. Ini pelajaran tambahannya. Ya, ini tambahan barunya. Kata saya tadi, kalau fi'il mudhari' itu seperti isim, bisa domah, bisa patah, bisa sukun. Kalau isim itu bisa domah, bisa patah, bisa kasrah. Maksud dari seperti isim itu jadi segi rubahnya. Kalau fi'il madhi dalam satu keadaan mabni, kalau fi'il mudhari' bisa dalam 3 keadaan. Marfu, mansub, majzum, atau marfu, mansub, majrur, itu disebut dengan berubah. Maka di sini yang disebut dengan fi'il mudhari' dalam keadaan berubah-ubah, harokatnya bisa 3, bisa patah, bisa sukun, bisa domah patah sukun. Kalau isim 3, domah patah kasroh. Allahu, Allah, Allahi. Gak mungkin ada isim sukun, gak mungkin. Walaupun kita bacanya Allah, tapi ditulis nama pasti ayat Allahu, Allah, Allahi. Walaupun kita nyebutnya Muhammad, tapi pasti tulis nama Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Karena isim itu selalu harus ada domah patah kasroh. Tidak pernah ada isim yang sukun. Nah, seperti hanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu juga sama. Cuman fi'il mudhari' tidak bisa kasroh, karena kasroh ciri isim.
Cuman bisa 3, domah, patah, sukun. Istilah i'rab buat domah marfu, untuk patah mansub, untuk kasroh majrur, untuk sukun disebutnya mazum. Domah apa? Marfu. Patah kasroh majrur. Sukun yang baru mazum. Ini domah marfu, patah mansub, kasroh majrur. Kalau marfu itu harokat pokok. Tapi kalau marfu harokat pokok, tapi kalau selain marfu harus ada huruf awalnya. Kalau huruf jar fungsinya waktu dulu mengkasrohkan, dan huruf jar itu hanya mengkasrohkan isim majrur saja, nanti ada huruf yang mempatahkan, harfun nasbin, huruf yang membuat fi'il mudhari jadi mansub, jadi patah. Dan juga huruf jazmin, huruf yang membuat fi'il mudhari jadi jazm, mazum, sukun. Huruf yang suka membuat patah ada 4, an, lan, idan, kai. Jika fi'il mudhari diawali 4 huruf ini, maka dia berfungsi seperti fungsinya huruf jar yang membuat kasroh. Tapi 4 huruf ini bukan mengkasrohkan, tapi membuat fi'il mudhari jadi fathah. Asalnya yaf'ilu, kalau kemasukan an, lan, idan, kai jadi yaf'ila. Berubah fi'il mudhari yang tadinya marfu menjadi mansub. Ya, an, lan, idan, kai. Misalnya an ka yaf'ila, lan yaf'ila, idan yaf'ila, kai yaf'ila. Padahal asalnya fi'il mudhari itu marfu. Jadi mansub gara-gara diawali huruf yang membuat mansub, yaitu huruf nasab. Ada berapa? 4. An, lan, idan, kai. Yang kedua yang biru, gitu ya. Ini judulnya, lihat, fi'il mudhari dalam keadaan marfu jika tidak ada huruf nasab yang membuat mansub dan huruf jazm yang membuat jazm. Yang membuat mazum maksudnya di sini. Fi'il mudhari dalam keadaan marfu jika tidak ada huruf nasab yang membuat mansub dan huruf jazm membuat mazum. Nah, ini huruf jazm ya, yang biru, huruf membuat sukun. Lam, lama, lila. Kalau ada huruf lam jadi lam yaf'il, lam yaf'il, li yaf'il, la yaf'il. Maka fi'il mudhari yang tadinya domah jadi sukun, mazum. Jadi kalau Ustaz tanya kepada kalian yang di sini, kapan fi'il mudhari patah mansub? Kalau ada huruf nasab. Seberiji. Apa? Jadi para rata kata fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari sukun, mazum? Huruf jazm. Padahal fi'il mudhari harusnya domah. Itu yang pokoknya domah pasti marfu. Jadi patah gara-gara huruf nasab yang orangnya, jadi mazum gara-gara huruf jazm yang biru. Jadi di sini jika tidak ada huruf nasab dan huruf jazm maka berarti dia marfu gitu. Jadi fi'il mudhari kalau tidak ada huruf awalan berarti marfu. Bahasa Arab nanti tak ena naon di awalna. Bahasa Arab nanti kalau nggak ada apa-apa di awal itu li tajarudihi ani nasibi wal jazm. Artinya itu karena dia kosong, litajarudi karena dia kosong, ani nasibi dari huruf nasab yang memansubkan, yang ini yang oranye, makanya di sini dikasih warna oranye, wal jazmi dan huruf jazm yang menjazmkan yang warna yang berwarna biru yang mensukunkan. Makanya jadi yaf'ilu, jadi yaf'il. Jadi kapan fi'il mudhari marfu? Jawabannya teh jika tidak ada huruf nasab dan huruf, maka berarti dia marfu. Bahasa Arabnya litajarudi ani nasibi wal, karena kosong dari huruf nasab dan huruf jazm. Yaf'ilu itu marfu. Jadi kalau ditanya kapan fi'il mudhari mansub? Kalau ada huruf nasab. Kapan fi'il mudhari mazum? Kalau ada huruf. Kapan fi'il mudhari marfu? Kalau tidak ada huruf nasab dan huruf. Bahasa Arabnya litajarudi ani nasibi wal jazm. Karena dia tidak ada, tajarudi kosong dari huruf nasab dan huruf jazm. Nah, jadi kalau isim mah si harokatnya beda nama. Kalau isim harokat domah namanya fa'il, isim harokat patah maf'ul bih, isim harokat kasroh isim majrur atau mudhof. Tapi kalau fi'il mah nu domah fi'il mudhari, yang patah fi'il mudhari, yang kasroh yang sukun fi'il. Ngabedakeun teh bukan dari nama tapi dari huruf yang mengawalinya. Karena nama-nama tetap fi'il mudhari. Jadi untuk i'rabnya nanti
Karena fi'il mudhari ini dalam keadaan marfu, yang kita pelajari ini fi'il mudhari dalam keadaan marfu, nanti dalam i'rabnya seperti ini, ditambahan di tengah-tengah. Contohnya yahtumu Allahu ala qulubihim. Tadi sama seperti hal yang sebelumnya. Yahtumu, terus yang kedua Allahu, ketiga, keempat, kelima. Yahtumu jadi apa? Nah, tadi pas pertemuan pertama yang tadi yang awal-awal nggak pakai litajaruhi. Sekarang mah dipakai fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu? Litajarudihi aninasibi wal, karena dia kosong dari huruf yang menasabkan, wal jazimi, dan huruf yang menjazmkan. Huruf apa yang menasabkan? Tadi yang 4. Yang menjazmkan huruf tadi yang 4 yang biru. Karena tidak ada huruf yang keempat-empat itu, huruf yang 4 nasab huruf jazm, maka dia dalam keadaan alasan dia marfu di tengah diselipkan litajarudi aninasibi wal jazmi, baru ciri marfunya. Apa cirinya? Wa alamatu rafi domatun dohiratun fi. Ciri itu adalah domah dohiratun fi. Ya, jangan gini. Kenapa yahtumu marfu? Karena domah, bukan. Domah mah ciri. Jadi kenapa fi'il mudhari marfu? Karena tidak ada huruf nasab, cirinya walang rafi domatun. Jadi domah. Seperti kemarin. Kenapa isim yang domah jadi fa'il? Karena sebelumnya fi'il maklum kemarin gitu. Itulah pokoknya. Mana fa'ilnya? Allahu. Fa'ilun marfu'un. Kenapa? Ini nggak pakai alasan karena isim itu yang domah pasti fa'il untuk fi'il, setelahnya fi'il mudhari. Allahu fa'ilun marfu'un wa al-tarfi domatun dhahiratun fi'rihi ala harfu jari mabni ala sukun lam laun i'rab qulubi wa lam tajri kasratun dhahiratun fi him. Jadi untuk pelajaran tambahan ini cuma sedikit. Jadi fi'il mudhari intinya itu harus seperti isim marfu, kalau doma, kalau patah mansub. Tapi sekarang yang marfu dulu. Fi'il mudhari marfu dengan sebab ada bahasa Arabnya litajarudi aninasibi wal jazmi. Ciri marfunya dom. Jadi sebetulnya mah i'rabna persis seperti fa'il tapi ditambah di tengah litajarud. Semua fi'il mudhari mau awalnya anita, hamzah, nun, ya, ta, selama dia domah marfu litajarudi aninasibi wal jazmi. Oke, itu. Coba i'rabkan contoh hiji ya. Ibu di PT Inti lihat soal tanggal berapa ini ya? Tanggal berapa ya? 12 Maret 2020 sebelum Corona. Lihat Bu. Nomor 8 agak jelang. Nomor 8 Bu. Summa ya'murul idhama tarji'u ila amakiniha summa yas'alhu. Summa fi'lun mudho pelaku, summa fi'il mudhari, harfun summa mabni entong mabni ala naun amalu minal ya'muru, terus wa alamatu. Kenapa marfu tadinya? Fi'il mudhari'un asalnya amaro ya'muru. Kenapa marfu? Karena tidak ada huruf nasab dan huruf bahasa Arabna. Naon ciri marfuna? Kenapa? Doma? Karena butuh apa? Mana fa'ilnya? Allahu. Fa'ilun
Mudhof tidak? Kenapa? Allahu fa'ilun al-izam hep cek itu lawan di bahasa gitu jadi namun kita ngirob nasakieu tah set salah ibu ngirob nasakieu set set misalnya ngirob nasakieu bu cobaan di buminya tuh set perbesar ke ibu teh tulisan di buku siapkan spidol warna-warni spidol pulpen summa ya'muru kayak ngerobna ya summa na harpun nah kieu bu astagfirullah. Ini saya bu. Suma harpun ya muru bil mudhari'un marfu'un tajarudian nasibi wa alamatu rafihi dhamatun wa tafa'il. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun al-izama maf'ulun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Terjemahana summa kemudian Allah ya'muru menyuruh al-izam tulang belulang itu. Jadi gitu terjemahannya. Itulah cara mengirobkan fi'il mudhari'. Mudah-mudahan yang lupa jadi teringat kembali. Ya yang baru ingat mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk semakin cinta kepada bahasa Al-Quran yang nanti sedikit-sedikit akan memudahkan untuk menghafal Al-Quran dan untuk memahami Al-Quran. Demikian yang dapat disampaikan untuk pada kita hari ini. Insyaallah ketemu lagi hari Kamis depan dengan materi mudhari lanjutannya. Ini to be continue. Minggu depan fi'il mudhari yang lanjutan dari ini. Masih panjang kisah kita di episode fi'il mudhari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang tetap dalam kajian i'rab ceria. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.